Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notification. Oke, jumpa lagi sama saya Hamzah dari Hai Motor Garage. Kita sekarang ini lagi renovasi mesin Vitara injeksi tahun 95. Mobil yang ada di belakang ini masih dari tahap masih repair body. Nah, sekarang kita mau repair mesin dulu. Sekarang saya ingin kasih tips untuk setel klep dan top untuk pemasangan timing belt. Selanjutnya lagi kita akan ukur klepnya dan cara setting klepnya kondisi dingin maupun kondisi panas. Jadi pada umumnya kita cek lagi settingannya untuk setelan klep, dan mobil ini saya restorasi dari pergantian piston ring dan pembersihan dari liner semua. Keduanya lagi kayak valve guide-nya kita ganti, kebetulan ini 16 valve dan ini tipikalnya injeksi. Jadi mesin ini tuh mirip dengan Suzuki AVP, Suzuki Baleno, dan Futura injeksi. Mungkin teman-teman sudah pada paham kali ya untuk mobil yang saya sebutin itu. Jadi nanti saya akan memperagakan aja untuk cara pasang timing gearnya, pasang timing belt, dan setel valve. Jadi mobil ini mobil saya pribadi sendiri. Saya beli dari teman saya yang ada di Purwokerto. Kondisinya sih masih oke lah ya, karena mobil ini wacananya untuk saya pakai, jadi saya full restorasinya itu dari mesin, kaki-kaki, dan nanti juga kita akan ngecat full body. Jadi teman-teman bisa diikutin deh tayangannya jadi restorasinya nanti itu apa aja, dan mungkin jadi bahan inspirasi bahwa untuk mengerjakan mobil skala jenis mobil hobi itu kayak seperti gimana, dan mungkin jadi bahan referensi buat teman-teman pengen punya mobil Jimny atau Toyota Hardtop, atau mungkin mobil-mobil yang sekelas masih kategori hobi ya. Kalau saya sukanya mobil itu jenis 4x4. Dulu juga pernah saya itu restorasi F78 itu Daihatsu Tab Independent ya. Jadi Rocky Independent. Jadi udah saya restorasi, sekarang akhirnya dipakai teman saya, artinya dibeli ya. Nah, sekarang ini saya lagi restorasi Suzuki Vitara injeksi tahun 95, warnanya merah. Oke, nanti kita peragain cara setel klepnya. Yuk lanjut kita peragain ya untuk cara setel klepnya, pasang timing beltnya. Oke, kita sekarang cek. Di sini ada tanda timing. Ini tanda timingnya. Jadi untuk timingnya di sini, ini timing untuk posisi piston ya, posisi piston, dan di sini posisinya di timing gearnya ini adanya posisi ada bacaan E nih, teman-teman bisa lihat nih ada E. Ini untuk kondisi pasang awal, untuk top awal. Jadi di sini ada knob juga di sini. Di sebelahnya ini ada tulisan exhaust E ya. Inisialnya tuh
markingnya E, dari sini ada pin. Nah, pin ini saling berdampingan ya untuk top dasar. Top dasar itu artinya apa? Kita ambil dari top silinder nomor 4 yang ada di belakang sini. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin kalau yang udah pada paham, ya ini sifatnya saya untuk memberikan dan menyimpulkan bahwa pengerjaan mesin itu nggak sulit, prinsip dasarnya nggak sulit. Dan apa sih tips untuk pemasangan timing belt dan kekencangan gimana, itu nanti akan saya peragakan di sini. Utamanya karena kita lagi restorasi untuk mobil Vitara injeksi tahun 95, jadi kita akan lihat prosesnya untuk kita lanjutkan restorasinya. Di sini nanti ada top. Di top di sini nanti di valve cover nanti dia ada marking di sini seperti cowakan juga. Nih teman-teman, ini basic ini harus sejajar dulu. Nah, setelah itu baru kita melanjutkan ke settingan valve. Nah, kedepannya kita cek lagi. Oke. Nah, sekarang kita prinsipnya saya kasih tahu dulu, ini markingnya ada di sini, titik markingnya ini ada tanda panahnya, dan ini tandanya itu E untuk di timing gearnya. Ini basic top, dan untuk top dasarnya kita ambil di silinder 4. Kalau kita ambil silinder 1 yang di depan di sini nih, di samping sini silinder 1 ya, ini terlalu gerakannya itu terlalu banyak kalau ketika mesin ini berada di dalam mobil. Kalau kondisi seperti ini kita leluasa, kita puter crankshaftnya itu kemana aja tuh gampang. Tapi kalau kondisi nempel itu sempit sekali ya. Jadi diusahain teman-teman pakai top 4, karena langkahnya top 4 itu gampang sekali. Jadi silinder nomor 4 itu jadi acuannya, dan untuk markingnya, dan untuk top pistonnya, crankshaftnya, jadi udah jadi satu kesatuan. Jadi basicnya itu pakai top 4 ya. Kalau pakai top 1, menurut pengalaman saya itu selalu berbelit, nanti akan membingungkan teman-teman semua. Kok sudah pakai top 1 tapi clamping jadi bingung nih ngecek apa style valve-nya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi tipsnya usahain pakai top 4 ya. Top 4 itu jadi paling belakang sini silindernya. Ini 1 2 3 4. Di sini kita paling belakang nih. Jadi setelah kita kondisiin top, kita cek lagi di posisi knock on as atau camshaft ya. Nanti saya akan kasih lihat lagi knocknya tuh berhadapan gimana dan langkahnya itu seperti gimana. Nah, sekarang kita lanjut ke penyetelan klep ya. Jadi setelah tadi kita udah bikin top, posisi, ingat sekali lagi ini posisi top 4. Nah, ini teman-teman diperhatiin lagi untuk penyetelannya. Ini ada puller. Nah, puller ini ada kunci 10. Kunci 10 usahain pakai kunci 10 yang bengkok ini ya, sama obeng minus sebagai penahannya. Nah, terus untuk style klep kondisi dingin, ini kan kondisi dingin ya. Kondisi dingin ini pengalaman saya dan ngelihat di owners manual booknya juga itu tertera, kalau kondisi dingin itu untuk in kita bisa setel 0,15 sampai 20, dan untuk X nya itu kita bisa setting 20 sampai 25. Jadi
saya ini sekarang setel untuk innya karena ini kondisinya dingin, artinya tuh belum memasuki suhu kerjanya. Jadi ini mesin juga baru naik, baru pasang silinder dan ganti ring piston. Jadi saya setting di innya itu di 15. Nah, teman-teman bisa lihat ini 15 untuk in ya, in 15 dan X nya itu 20. Nah setelah itu kita cek ini kondisi top, ini posisi ke top silinder 4, kita cek langsung. Ini sebelah sini ini exhaust, ini sebelah sini in ya. Jadi yang exhaust kita cek, ini silinder nih, satu silinder kita cek. Nah ini bisa lihat kan teman-teman semua nih. Nah ini jadi feelingnya gimana sih? Feeling pullernya ini terasa dia kejepit tapi nggak terjepit, jadi dia sedikit agak seret. Ini untuk teman-teman yang mau belajar untuk setel valve-nya mobil seperti ini, dan saya rasa untuk motor pun sama gitu. Jadi dibilang seret juga enggak, dibilang tuh dia tuh longgar juga enggak, jadi pas ya, ya tarik kayak gini. Jadi ada sekiranya lebih kayak ada tahanan sedikit kayak mau kejepit tapi nggak kejepit. Ini feelingnya kurang lebih seperti ini, dan ini pun sama ya. Ini exhaust, ini pakai ukuran pullernya 20 nah 20. Oke. Dan ini intake-nya ya. Nah, intake posisinya kita ukur di sini, di dalam sini. Nah sama tuh, kita ukur. Nah ini sama juga. Nah teman-teman perhatiin, ini kondisi knock untuk intake ya, dan ini exhaust. Oke, kita lanjut lagi. Nah setelah kita cek yang tadi ini silinder, kita setel yang silinder nomor 4. Nah enaknya kalau pakai top 4 itu, pakai top 4 itu jadi kerjanya itu, kenapa kerjanya itu bisa berbarengan teman-teman semua nih. Jadi setelah kita setting di top 4, top utamanya, kita bisa ngecek valve yang lainnya. Contohnya ini seperti yang X nya yang di silinder, kita posisikan top di silinder 4, kita bisa setting satu ini full 4 klep. Dan ingat, Vitara injeksi, Baleno dan AVP itu single camshaft, tapi dia 4 valve. Jadi dia belum DOHC ya, masih SOHC, single overhead camshaft. Nah ini masih belum DOHC nih. Jadi setelah kita dapat setting awal di silinder nomor 4, sudah kita setting, nah kita bisa berbarengan ke bagian in silinder nomor 3 ya. Ingat nih, ini silinder 1, silinder 2, silinder 4, 3, 2, 1. Yang jadi patokan silinder nomor 4. Dengan kita nomor 4 kita setel semuanya, in dan X nya. Dapat keuntungan juga silinder nomor 2 kita bisa setel nih ya, tuh clearance nya tuh ya. Dan ingat lagi, silinder nomor 3 kita dapat setelnya tuh, setelannya tuh. Apa nih teman-teman, tuh dapat. Ini kita setel 15 in nya. Jadi tahap pertama top di silinder nomor 4, pengerjaan in dan X nomor 4. Dapat juga urutannya di silinder nomor 3, itu bagian
in ya, bagian in, dan silinder nomor 2 bagian X nih, bagian X nih. Nah itu yang saya bilang tadi, kenapa untungnya tuh pakai silinder nomor 4 begitu. Nah setelah nanti kita sudah selesai semua, nanti kita puter. Setelah kita puter satu putaran ya tadi ya, jadi dari top 4 terus kita puter satu putaran crankshaft ya, bukan putaran noken as atau camshaft. Crankshaft itu crank as bahasa itunya. Nah ini kita cek, ini X, ini X. Jadi teman-teman jangan pada bingung nih, ini buat patokan, buat guidance aja ikatnya. Yang ini in. Nah bersamaan dengan kita ngecek silinder nomor 1, ini kita bisa dapat settingan silinder nomor 3 bagian X juga. Tuh ya, nih tuh. Jadi kita juga bisa dapat setelnya di silinder nomor 2 bagian in nih. Tuh teman-teman semua tuh. Jadi klop deh, selesai. Jadi intinya dengan kita setting di pakai top 4, kita udah setting di top 4 itu, tetap di top 4 itu kita lihat tonjokan noken as itu enggak menekan si rocker arm platu klep. Itu tandanya, simpelnya. Dan di sini ada tanda E, bagian E untuk mobil Baleno, Vitara, Futura injeksi, dan mobil AVV itu sama semua. Nah ini, jadi kita setting silinder nomor 4, kita bisa dapat silinder bagian in nomor 3, in bagian in, dan exhaust nomor 2. Nih, exhaust nomor 2, silinder nomor 2. Nah, setelah kita setting, setelah kita putar satu putaran crankshaft, itu posisinya di top 1. Top 1 itu kita setel top satunya. Nah, ini berbarengan juga dengan bagian in silinder nomor 2 nih. Dan X nomor 1 silinder nomor nih, nomor 3, X nomor 3 nih. Jadi selesai sudah semua dengan dua gerakan top 4. Selesai kita setting, kita putar satu putaran. Jadi setelah kita setting top 1 di top 4, di top 1, kita bisa setting berbarengan tuh di silinder nomor 2 tuh bagian in, dan silinder nomor 3 bagian X. Jadi teman-teman, dengan 2 langkah ini udah selesai semua. Nah kalau kita pakai top 1, wah ini kita sering putar lagi, tapi prinsipnya sama aja sih, cuman supaya nggak ngebingungkan. Dan untuk pemasangan crankshaft itu saya selalu mempostingkan di silinder nomor 4. Karena apa? Karena untuk menjaga si bushing penekan nih camshaft ini nggak luka ya, atau jangan menghindarkan si noken as ini atau camshaft ini kita kencangin itu terjadi patah. Jadi kita jaga ya, karena dia udah kena beban. Kalau kita salah top, nanti kalau ketika kita lagi mau cabut camshaft ini, kita mau pasang ulang ini, kalau kita teman-teman pasang di top yang lain, top 1, saya rasa itu akan berat cara kerjanya nanti, karena si penekan ini, si bushing rocker arm ini akan kerjanya ekstra banget, dan menekan itu dikhawatirkan itu terjadi patah noken asnya gitu. Jadi dari saya cukup sekian dari HM Motor Garage. Ini mobil untuk kita restorasi, dan untuk ingat sekali lagi, wadah ini untuk berbagi ilmu bagi teman-teman yang sudah biasa mungkin ini
Saya mohon maaf ada kurang dan lebihnya dalam hal penyampaian, tapi pada dasarnya ini ingin berbagi supaya teman-teman tuh bisa semua lah, khususnya di bagian otomotif. Jadi kita nggak ada pelit ilmu atau mau bagaimana, kita share semua untuk ilmu dunia otomotif, baik motor itu bidang saya, mobil pun saya tuh hobi juga, dan itu juga merupakan bagian saya juga dan hobi saya juga, dan itu jadi pekerjaan saya juga. Dengan hobi itu kita bisa cari makan di situ. Intinya bekerja yang baik, pengetahuan baik, dan setelah itu kita saling berbagi untuk ilmunya. Sekian dari saya, lanjut ikutin terus videonya, dan ke depan saya akan perlihatkan untuk bagian bodi mobil apa aja sih yang diperkuat untuk mobil jenis Vitara ini. Kita lihatin ya, agak shaking dikit nggak apa-apa, kita jalan sebentar. Nah ini kita apa aja sih yang perlu kita perkuat nanti di bodinya, pengerjaannya apa aja. Nah ini nanti saya akan tunjukin untuk ke teman-teman semua untuk penguatan mobil Vitara. Apabila berminat merestorasi atau memiliki mobil Vitara, kekurangan dan kelebihannya itu untuk di sasisnya, di mesinnya seperti apa, kita akan kasih tipsnya deh. Kebetulan ini saya menggunakan las, tadinya sebelum itu pakai las stick ya, pakai las listrik. Sekarang ini saya udah beralih ke las CO agar hasilnya lebih maksimal lagi. Jadi teman-teman yang mau restorasi bisa menghubungi saya, Hai Motor Garage, sekedar komunikasi, tulis komentar, dan lupa like dan subscribe-nya. Oke, dari saya sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa Hai Motor Garage. Ciao, dah. Jangan lupa di subscribe, like, and share, dan pencet deh tombol notification-nya. Terima kasih.